wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Adam Dejansa dengan NIM 3342330 jadi teknik informatika jurusan Teknik Logika Inggris. Saya di sini akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah kita dan tugas yang mengambil judul Motor Detection. Motor Detection sendiri adalah deteksi lubang jalan secara real time. Saya menggunakan YOLO VMAT ini dan OpenCV. Oke, sebelum masuk, nah, mengapa deteksi lubang jalan itu penting? Lubang jalan merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kerusakan jalan tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat kerusakan kendaraan dan biaya perbaikan infrastruktur. Infeksi penyebab memiliki keterbatasan dalam efisiensi waktu dan cakupan. Sistem deteksi otomatis berbasis AI dan komputer vision mampu mendeteksi lubang jalan secara real time dengan akurasi 80% dan kecepatan sehingga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan. Teknologi utama yang saya gunakan di sini adalah YOLO V4 dan DINI dan OpenCV. Ini adalah model object detection dan ini berbasis deep learning. YOLO V4 ini mampu mendeteksi objek data tinggi yang terbatas. Nah, digunakan untuk mengambil dan mengalokasikan lubang jalan dalam video secara efisien. CV dan item di sini adalah OpenCV adalah library mempresentasi teks dan video sudah membaca ini atau video tren dan mengambil info hasil deteksi secara real time. Nah, itu digunakan sebagai dasar pemrograman utama untuk mengintegrasikan YOLO V4 ini dan OpenCV. Nah, cara kerja sistem deteksi yang pertama adalah akuisisi citra. Di sini adalah menginput berupa video rekaman jalan atau kamera real-time yang menangkap kondisi permukaan jalan. Yang kedua adalah reprocessing dan inferensi. Di sini adalah graf diproses dan dijelaskan melalui model YOLO V4 ini menggunakan CPU, DNN5 dan contact untuk disebut CV jadi CV. Nah, yang ketiga adalah post processing. Processing adalah non-maximum suppress atau MMS yang digunakan untuk menyaring deteksi dan diidentifikasikan body box signal. Yang adalah visualisasi data. Nah, di sini akan menghasilkan deteksi ditampilkan sebagai bounding box berlabel pada video secara real dan dengan kecepatan 21,7 fps. Itu berarti segitu tergantung sistem yang itu dibutuhkan dengan spek yang kita berbeda-beda. Struktur repository GitHub yang saya temui atau yang dari sumbernya yaitu adalah folder utamanya berisi papan koordinat. Papan koordinat ini menyimpan koordinat hasil deteksi lubang jalan. Nah, itu ada files. Di sini ada file utama tersebut script datanya yang tidak hanya file ini file konfigurasi dan bukan model YOLO V4 ini. Yang file pentingnya itu ada kamera video yaitu script deteksi lubang jalan dari kamera atau video real time yang juga impact PY. Nah, ini deteksi lubang jalan dari file gambar statis saja dan ada replay dari sistem. Nah, cara instalasinya gimana sih? Yang pertama adalah biasa plugin bersari, upgrade PIP, masuk ke directory, install dependency. Oke, untuk selanjutnya saya akan jelaskan langsung gimana sih sistem berjalan. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang kode yang saya gunakan. Di sini saya hanya menggunakan kamera video DPI. Kenapa saya gunakan ini? Karena saya hanya menganalisis deteksi lubang dari video saja, bukan dari image statis. Jadi yang video, video di sini saya ambil dari open source atau dari internet yang sudah disediakan. Oke, kita harus mengimport library yang diperlukan. Dengan tadi yang saya sudah bilang OpenCV, OpenCV itu terus ada import gratis memanggil
lewat skill code ini ada koordinat itu kelas yang ini atau with open map ini untuk belajar dari file of snap. Nah itu file akan diimport adalah file bobot weight dan konfigurasi model. Nah, file bobot weight dan konfigurasi model ini sudah ada langsung dari sumbernya atau dari GitHub-nya seperti itu. Nah, akan dimasukkan di project kali ini ada itu sangat penting, jadi tidak bisa dipisah-pisah seperti di bagian luar sendiri yaitu ini. Oke, nah setelah itu kita mendefinisikan parameter penyimpanan hasil dan nilai koordinat, terus perulangan dan terus menganalisis frame, terus menambah kotak deteksi. Nah ini nanti akan ada sebuah kotak box gitu tulisan berkotak dan sebagainya. Perhitungan yang sudah dibuat dari sumbernya, dan di sini akan ada kode untuk menunjukkan nilai VBS pada frame. Nilai VBS itu nanti akan terus pojok kiri, nanti akan menunjukkan VBS dari berapa frame dan atau berapa frame sistem ini bisa berjalan. Terus hasil melipat hasil deteksi, ini akan disimpan di sini di koordinat, terus nanti akan diambil sendiri. Press saja, kita panggil saja, kita panggil itu kita hasil file-nya. Ini nanti akan dijalankan dan akan dilanjutkan sebuah video. Di sini nanti akan sedikit time terus. Jadi bisa nanti ada sistem sudah mendeteksi ada lubang, nanti akan masuk ke sini beserta koordinatnya seperti itu. Nanti bisa di skill. Di sini kan kita mendapatkan FPS di mana jadi FPS ini bisa berubah, jadi tergantung device yang dipakai. Kebetulan kemarin saya tes itu laptop saya mungkin lagi ngedown, mungkin itu saya dapat 3,4. Sekarang alhamdulillah bisa dapat 6 fps. Mungkin kalau dijalankan oleh device yang high performance lagi, itu mungkin bisa fps-nya lebih tinggi lagi. Dapatnya ketinggian ini ke berapa persen. Kalau itu lubang yang sama kok deteksinya double gitu. Itu tadi makanya ada sebuah sistem yang dimana dia gimana caranya agar tidak double, bisa terfilter. Selesai, langsung ini
udah di filter ya. Jadi, walaupun belum maksimal untuk filternya, tapi ini inilah fotonya deteksi. Lanjut, kelebihan YOLO V14 itu apa sih? Kelebihan YOLO V14 adalah cepat dan real time. Jadi tadi kita bisa lihat kecepatan FPS-nya itu bisa mencapai kurang lebih 31,76 fps. Ini sudah ada yang mengetes lah seperti itu kan. Nah, tapi tadi kita hanya dapat 9 fps, berarti kan device-nya tidak mumpuni untuk jalan ini. Jadi sebenarnya itu YOLO V14 ini masih bisa lagi kan. Kedua ada ukuran untuk objek. Ini mencapai hasilnya ini bisa mencapai 80,4% deteksi lubang. Jadi sehingga efektif untuk menarik objek dengan bentuk konsisten, deviasi rendah. YOLO V14 ini juga sangat ramah untuk sistem atau device yang mungkin tidak terlalu high performance lah intinya seperti itu. Jadi seperti laptop saya tadi kan cuma walaupun cuma dapat 9 fps, bisa coba 3 fps, tapi masih bisa dijalankan seperti itu. Terus efisiensi mobil dan Android, arsitektur dari YOLO V14 ini itu sangat ringan, jadi membuat ideal untuk aplikasi mobil dan kecepatan. Nah, kekurangan dan tantangan deteksi pertama adalah sensitivitas cahaya buruk. Model ini sangat sulit untuk mendeteksi lubang misalnya secara akurat dalam kondisi pencahayaan yang rendah seperti malam hari atau cuaca buruk seperti hujan atau kabut. Deteksi terbatas. Nah, tantangan ini juga kenapa ini sulit? Karena akurasi optimal membutuhkan dataset yang lebih besar dan beragam yang besar tidak menyertakan dataset sehingga perlu mencari dari sumber riset seperti itu. Terus file positif bayangan YOLO V14 ini kesulitan membedakan bayangan objek dengan lubang jalan asli sehingga menghasilkan deteksi palsu yang mengurangi akurasi sistem. Nah, seperti tadi kan kelihatan ada sebuah gambar yang diambil dari sistem itu kan double. Itu salah satunya. Kadang untuk akurasi untuk apa ya, membedakan bayangan objek dengan lubang itu masih kurang lah seperti itu. Nah, diskusi komunitas. Nah, komunitas di Reddit dan forum yang mencatat berbagai tantangan berdasarkan termasuk variasi jenis jalan dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi dan contohnya. Jadi ini kita bisa lihat lagi untuk contohnya seperti ini. Aplikasi di dunia yang sudah ada di sini mungkin ada sistem ada model seperti deteksi lubang jalan secara real untuk sistem keselamatan kendaraan seperti advanced driver assistance system bantu pemadam dari kerusakan. Terus yang kedua ada smart city yang surveillance. Nah, ini integrasi dengan kamera CCTV kota untuk mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis sebagai bagian dari ekosistem smart city. Juga ada monitoring infrastruktur PR. Dinas Perhubungan dapat memanfaatkan sistem ini untuk memantau kondisi jalan secara otomatis dan prioritaskan kegiatan infrastruktur. Terus yang keempat adalah drone untuk pemetaan jalan. Nah, penggunaan drone yang dilengkapi YOLO V14 ini dan OpenCV untuk deteksi dan pemeriksaan kondisi jalan dari udara secara efisien. Nah, dataset untuk deteksi lubang jalan sih tetap yang sudah di-set dari dosen aku yaitu Pak Eda. Jadi tidak menyertakan dataset secara langsung, jadi pengguna perlu melakukan dataset sudah ada, tapi belum dari dataset video atau video lah ya, dari video itu masih dicari sendiri kan seperti itu, tapi sudah bagus. Perbandingan model deteksi bottleneck.
misal ada model alternatif YOLO V8, akurasi tinggi, kecepatan baik, cocok untuk perangkat modern. YOLO V9 peningkatan rasio itu dengan modelan, lebih efisien secara komputasi, RTDCR dan surface presisi tinggi namun lebih berat dibandingkan YOLO. Keunggulan dan kelemahan YOLO V4 ini ringan dan cepat, ideal untuk perangkat terbatas, masih lebih rendah. Kalau YOLO V8 sampai V9 dan selanjutnya itu lebih akurat dan fleksibel, membutuhkan resource lebih besar. Ngomong dengan lokasi lubang mungkin ada versi GPS, jadi pemerintah lokasi lubang jalan secara lebih menggunakan GPS untuk membantu membayar lokasi misalnya yang lebih efisien. Terus menyampaikan data set dan algoritma ketiga mobil app dan deploy sistem deteksi di aplikasi mobil atau drone untuk membersih jalan otomatis tanpa perlu kehadiran petugas secara langsung. Yang riset dan database. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya untuk auto detection itu sendiri. Ya, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.